Halo teman-teman, kali ini aku bakal cerita tentang pengalamanku mendaftar beasiswa Max program Research Student untuk lanjut kuliah S2 di Jepang. Dulu aku daftar waktu tahun 2020 dan juga tahun 2021 karena tahun 2020-nya belum bisa lulus. Sebenarnya syaratnya itu sama aja setiap tahunnya. Yang penting itu adalah dokumennya kita lengkap, segala formulirnya juga kita isi dengan lengkap secara rinci, dan juga memenuhi persyaratan yang diberikan. Saya bakal dipanggil tahap berikutnya, itu menurutku ya. Dan beasiswa Max Research Student ini sebenarnya masanya itu 2 tahun kalau kita pilih berangkatnya bulan April. Nah, dalam waktu 2 tahun ini diharapkan supaya kita bisa lulus seleksi ujian masuk, lulus tes ujian masuk Universitas Jepang supaya bisa lanjut S2. Kalau misalnya milih berangkat bulan Oktober atau September itu biasanya masanya hanya 1,5 tahun masa research student. Kalau aku pribadi, aku memang memilih untuk masa researchku tuh cuma 6 bulan karena aku memang ingin segera lanjut kuliah S2. Jadi sebenarnya sederhananya itu bisa dibilang masa research student itu adalah selain untuk kita fokus sama penelitian yang mau kita tulis, adalah juga sebagai masa persiapan kita untuk lanjut studi S2 di Jepang. Karena kan seleksi beasiswa Max itu berbeda dengan seleksi ujian masuk di universitas di Jepang. Kalau aku pribadi, karena aku ingin dapat beasiswa Max, jadi kan yang pertama aku coba adalah mendaftar beasiswa Max Research Student ini. Biasanya masa pendaftarannya itu bulan April. Kalau waktu aku seingatnya cuma 2 minggu rentangnya, kecuali pas COVID ya, pas 2020 itu sempat diundur banget karena kan kita juga nggak tahu apa yang terjadi ya waktu COVID ya. Sedangkan waktu 2021 itu udah termasuk normal menurutku, karena memang biasanya seleksinya dibuka dari waktu bulan April ya, kira-kira sekitar 2 minggu atau 3 minggu. Nah, dalam waktu itu kita harus mengumpulkan berkas tepat waktu intinya ya. Nah, setelah hasil seleksi dokumen bakal dipanggil ujian tulis. Nah, aku pribadi karena aku tesnya waktu masa COVID, sebenarnya tidak ada ujian tulis, jadi langsung dipanggil wawancara, dan wawancaranya juga secara online. Tapi jujur aku pernah tentunya ikut tes tulis beasiswa Max, tapi tentunya program yang lain, yaitu program program undergraduate yang maksudnya langsung S1 di Jepang. Aku tes di Bali, lulus, terus panggil wawancara di kedutaan, tapi pada akhirnya nggak lolos. Terus juga aku ikut tes tulis beasiswa yang Japanese Studies di kedutaan Jepang waktu tahun 2018, terus berangkat di 2018. Nah, kalau yang Max Research ya memang aku tidak punya pengalaman untuk mengikuti ujian tes tulisnya karena memang langsung dipanggil wawancara waktu itu. Dan seingatku waktu aku wawancara itu sekitar bulan Juli, dan pengumumannya juga antara bulan Juli dan Agustus. Terus dari waktu bulan Agustus itu langsung cari LOA di universitasnya di Jepang. Nah, kalau aku lihat website kedutaan Jepangnya hari ini, aku lihat memang ujian tulisnya juga sekitar bulan Juni-Juli, dan wawancara juga antara bulan Juli atau Agustus. Jadi memang sama sekitaran seperti itu. Dan pencarian LOA-nya juga biasanya dari Agustus kan. Dan terakhir pengumuman untuk lulus seleksi akhirnya itu biasanya antara bulan Februari atau Maret, dan kalau memilih berangkatnya bulan April ya pastinya bakal lanjut bulan April langsung ke Jepang. Tapi aku ingat banget waktu aku lulus beasiswa Max dan ikut kayak sejenis meeting online sama penerima beasiswa Max lainnya, itu ada yang udah langsung dia lulus seleksi, maksudnya lulus tes masuk universitas, jadi dia nggak ikut masa research student. Kalau aku pribadi memang aku ingin memastikan bahwa aku dapat beasiswa ini, baru kemudian aku daftar ujian masuknya di Waseda. Dan seperti yang aku bilang tadi, masa risetku cuma 6 bulan, dan setelah itu aku langsung jadi mahasiswa
reguler mahasiswa S2 pasca sarjana, dan aku pun juga tetap memilihnya di Waseda. Dan sebenarnya kita bisa milih universitas lain kalau mau, tapi kan aku pribadi memang pengen S2 di Waseda, jurusan hubungan internasional, jadi masa riset studentnya pun juga aku pilih di Waseda, jadi lebih ibaratnya lebih mempermudah diri sendiri menurutku kan, karena udah tahu dosennya juga waktu riset student dan coba ambil mata kuliahnya, dan pada akhirnya pun juga mata kuliah yang aku ambil waktu aku menjadi berstatus sebagai mahasiswa riset juga bisa aku transfer, bisa aku pakai ketika aku jadi mahasiswa reguler juga di Jepang. Nah, terus untuk fasilitasnya tentunya ditanggung penuh dari pemerintah Jepang, jadi biaya kuliahnya gratis, terus tiap bulan juga diberikan uang saku. Nah, dari uang saku itu nantinya kita harus mengatur secara pribadi berapa yang bakal kita pakai untuk biaya tempat tinggal dan biaya hidup lainnya. Dan kalau aku pribadi pilih tinggal di apartemen, jadi memang biayanya lumayan tinggi, dan sebenarnya itu yang buat aku juga coba part time, tapi tetap ya aku fokus sama kuliah karena kan memang itu tujuan utamanya kita mendapat beasiswa ini dan belajar di Jepang. Terus juga beasiswa Max itu nggak ada ikatan dinas kan, jadi memang diperbolehkan mau kita mengabdi untuk negeri atau mau melanjutkan studi atau melanjutkan karir di Jepang atau dimanapun itu tidak ada ikatan lah ya. Dan persyaratannya tuh karena mau S2 berarti kan harus lulus S1 dulu kan. Nah, aku ingat banget karena memang kita harus melampirkan bukti ijazah dan bukti nilai selama kuliah. Jadi mau nggak mau kita harus lulus dulu. Jadi aku juga karena aku lulusnya Februari 2020 dari Sastra Jepang UGM, jadi setelah itu baru aku bisa daftar. Jadi kan mau nggak mau bakal ada masa 1 tahun ketika aku maksudnya masa menunggu dari lulus S1 sampai aku berangkat, itu pun jika lulus di percobaan pertama. Nah, karena kemarin aku baru lulus di percobaan kedua, jadi Februari 2020 lulus UGM, tapi akhirnya berangkat ke Jepangnya bulan April 2022. Jadi ada masa 2 tahun yang aku gunakan untuk persiapan beasiswa dan juga untuk kerja sambilan. Terus juga biasanya syaratnya tentu aja syarat bahasa ya, karena kan kita kuliah di luar negeri, minimal bisa bahasa Inggris, dan akan sangat menurutku lumayan diuntungkan jika kita bisa bahasa Jepang. Aku pribadi kemarin melampirkan sertifikat JLPT N1 dan bahasa Inggris IELTS score 7 waktu aku daftar beasiswa ini. Nah, kalau dari prosedur pendaftarannya tentunya harus daftar online dulu. Teman-teman tinggal lihat aja di website resmi Kedutaan Jepang, harus daftar online. Ingat ditulis semuanya secara hati-hati, karena kalau misalnya ada ketinggalan tuh kalau kita kirim lagi sudah dianggap hangus ya, dan harus tepat waktu, harus mengirim dokumennya harus tiba selama masa pendaftarannya dibuka. Nah, terus dari kalau tentang seleksi dokumennya sendiri, kan pertama harus registrasi online, udah gitu harus mengisi tentunya application formnya juga harus diisi, bisa diketik atau bisa ditulis tangan. Aku pribadi ingatnya waktu aku beasiswa Japanese Studies aku tulis tangan sebenarnya, tapi waktu yang Max Research Student ini aku udah ketik sih ya, biar lebih jelas juga tulisannya. Terus tentunya pas foto yang biasanya di belakangnya harus diisi ini ya, diisi nama. Pokoknya tinggal baca secara detail aja sih di website resmi kedutaan. Dan setelah application form tentunya langsung inti utama dari seleksi beasiswa ini yaitu research plan. Dan biasanya research plan itu harus ditulis singkat mungkin, jadi lihat persyaratannya aja. Kalau yang aku lihat di websitenya sekarang itu ditulis maksimal 2 halaman. Jadi kan memang research plan harus dibuat sesingkat mungkin, singkat, jelas, padat, dan mudah dipahami.
Terus untuk transkrip nilai juga tentunya harus dalam bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Nah, kalau aku kemarin UGM memang udah langsung dapat bahasa Inggris, jadi tinggal minta ini ya, apa namanya, legalisir ijazah sama transkrip nilai. Jadi kan memang transkrip nilai, terus ijazah juga harus dilampirkan. Dan kemudian surat rekomendasi. Aku pribadi minta dosen pembimbingku untuk tulis rekomendasi, dan kemudian aku minta tolong untuk dikirim ke Bali supaya tanda tangannya asli, dan baru aku kirim ke kedutaan. Terus juga surat rekomendasi dari atasan bagi yang sudah kerja. Kalau aku dulu sebenarnya aku juga melampirkan karena aku kerja sebagai freelance sebenarnya, dan kebetulan atasanku juga baik banget dan bersedia untuk menulis, jadi aku juga lampirin. Dan setelah itu juga kita harus ngelampirin abstrak skripsi yang kita tulis sebelumnya. Jadi aku pun melampirkan abstrak skripsi S1 ku yang aku tulis abstraknya doang dalam bahasa Jepang, jadi aku lampirin itu juga. Kecuali kalau memang daftar beasiswanya untuk jurusan seni, biasanya harus ada melampirkan yang lain ya. Cuma karena aku beasiswa untuk jurusan hubungan internasional, jadi aku nggak ada melampirkan portofolio hasil karya dan sejenisnya. Terus sudah gitu tentunya adalah TOEFL, IELTS, atau JLPT. Itu juga penting ya. Jadi menurutku pasti semakin tinggi skor yang kita punya juga pastinya akan menjadi nilai yang positif. Maksudnya lebih positif juga menurutku. Terus terakhir, karena aku pernah ikut lomba pidato, pernah menang lomba pidato nasional, pernah menang lomba di pidato di Waseda juga, jadi aku pun melampirkan beberapa fotokopi piagam prestasiku. Dan beberapa dokumen itu ada yang harus, jadi semuanya harus asli, kecuali yang memang nggak ada aslinya, kayak misalnya sertifikat bahasa kan fotokopi aja ya. Jadi biasanya syaratnya tuh satunya asli, maksudnya asli itu ya antara legalisir gitu kan. Terus sisanya biasanya fotokopi diperbolehkan. Pokoknya intinya baca lagi syaratnya secara detail, ikutin aturannya, karena kan yang bikin aku agak grogi juga kan kalau misalnya ada pertanyaan di application form yang nggak keisi gitu misalnya, itu bikin grogi juga. Jadi benar-benar ditulis secara detail, dan juga ada bacaan jangan dijilid atau jangan dilubangi gitu kan, jadi hanya di klip kayak gitu. Terus tanda tangan juga, atau asli itu maksudnya yang dilegalisir, jadi harus benar-benar dilegalisir bagi yang untuk dokumen-dokumen yang memang diperlukan dikumpulkan aslinya maksudnya. Dan intinya itu sebenarnya semua udah ditulis secara jelas, dan menurutku pribadi sebenarnya dokumen yang diperlukan itu mudah dipahami ya. Yang penting gimana kita nyusunnya dari nomor 1 sampai terakhir, dan dokumennya lengkap, dan yang terpenting adalah research plan-nya yang kita buat juga bisa menunjukkan bahwa kita bisa menyelesaikan studi tersebut. Karena kan pada akhirnya waktu wawancara yang paling diutamakan itu adalah tentang isi research plan. Jadi dan aku pribadi juga merasa beruntung karena bisa lolos di percobaan kedua. Seperti itulah, jadi seandainya belum beruntung di percobaan pertama, mungkin di percobaan kedua akan bisa dapat hasil yang lebih memuaskan. Jadi intinya jangan berhenti untuk mencoba jika memang itu adalah hal yang kita mau kan. Itu dari aku, semoga informasinya bermanfaat ya.